الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Abu Nurul Iman beserta jajaran yang hadir siang ini, kita muliakan Al-Mukarram imam kita yang insyaallah sebentar lagi akan memimpin mengimami zuhur berjamaah. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jemaah zuhur yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat yang maha kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di siang yang berbahagia ini, kita telah mampu memaksimalkan diri meninggalkan sederetan aktivitas kita di luar sana demi memenuhi panggilan Allah untuk mengerjakan, melaksanakan, mendirikan sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Agung Nurul Iman yang kita cintai ini. Zohiriyahnya, ketika azan dikumandangkan, muazin yang memanggil kita, tapi pada hakikatnya itulah panggilan Allah untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat barangkali salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ibu bapak kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini kaum muslimin wal muslimah banyak sekali terjadi musibah dan bencana yang menimpa kita di negeri ranah Minang tercinta ini. Mulai sejak 3 Desember kemarin dengan erupsi Gunung Merapi yang menelan korban sampai 24 orang, diiringi dengan seringnya terjadi hujan dengan intensitas yang cukup banyak dan lama sehingga terjadi banjir dan bahkan banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera Barat ini kaum muslimin. Memang betul seperti banyak yang mengatakan ini adalah faktor alam, tapi dibalik itu semua kaum muslimin kita mengacu pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan, kata Allah, disebabkan karena ulah tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah jelaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu, kata Allah, melainkan disebabkan karena ulah tanganmu sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, salah seorang pakar atau ahli fikih dan tafsir dari negeri Suriah yang bernama Profesor Dr. Wahbah Syuzaili, dalam kitab tafsirnya beliau menafsirkan surah Ar-Rum ayat 41 ini, kaum muslimin, telah nyata kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah manusia. Kerusakan itu berupa musibah, bencana alam yang didatangkan oleh Allah disebabkan karena ulah tangan manusia, karena sudah terlalu banyak maksiat yang terjadi di muka bumi.
Dan barangkali kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita resek tapi kain kaum muslimin, barangkali berkemungkinan di Minangkabau ikolah dan terjadi kini ke Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat sudah mulai merajalela. Kalau zaman saya kita apa-apa dan ibu-ibu yang masih bujangan dan gadis dahulunya, ketika zaman dahulunya sangat takut awak pai dua-dua orang yang tak mahram dengan kita yang belum nikah, takut ketemu dengan orang tua, takut dan camai basuo jo datuk nenek mama, apalagi bertamu jo sana dan kebanyakan orang lain yang kita kenal lainnya. Tapi zaman kini kau kaum muslimin, kama kamado, kama kapai, kama kamancali awak inyo sisi sedalahnya. Seakan-akan tak ada ragu datuk nenek mama, apalagi alim ulama di hadapan mereka, para generasi muda kita hari ini yang sudah seenaknya berdua-duaan, dan belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya yang terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita analisa lagi, hampir setiap tahun di bulan Desember, pertengahan dan akhir Desember itu, Bapak dan Ibu, Allah datangkan musibah dan bencana alam. Barangkali ini satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kau sebentarlagi tahun baru, dia patang tu. Tahun baru ke timur, pergantian tahun 1 Januari, Allah jadi itu tidak usahlah satu-satu merayakan, kata Allah. Tapi banyak dari kita, dari generasi muda kita yang tidak mengindahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu di tahun 2006 kami pernah bikin sebuah tulisan dengan judul tulisan Kepanikan Malaikat Atid di Malam Tahun Baru. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? 1 Januari 2006 itu mulai dari belakang Hotel Pangeran di Lolong sampai ke Jembatan Siti Nubaya di pinggiran pantai Tapi Lawi itu, setelah kami selidiki ternyata banyak bertamu alat-alat, mohon maaf, alat-alat kontrasepsi, dan yang ketika kita tanya di beberapa apotek di Kota Padang, ternyata dan membali konsumennya, pelanggannya ketika itu malam tahun baru itu kebanyakan rata-rata dari para generasi muda, mahasiswa, dan bahkan ada yang pelajar. Antah anak jo panakan sia dan membali ketika itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya, barangkali yang mereka khawatirkan itu masalah jodoh, barangkali jodoh kau sebenarnya urusan Allah. Sering kami sampaikan ibu dan bapak, tidak usah khawatir dengan jodoh kau urusan Allah, jangan dicikaroi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nan ka jodoh kece Allah, ya, garam di tengah lawi, asam di puncak gunung, bertemu di dalam balango atau dalam kuali. Tapi kalau ndak jodoh, lah ka jadi pacaran dah biar dari 5 tahun mana, ndak jodoh kece Allah, jurang lain jo nikah jadinya. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada orang yang pacaran lebih dari 5 tahun tapi nikah jurang lain. Ada yang pernah mendengar, bahkan mungkin ada yang pernah mengalami barangkali. Itu ndak jodoh. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang lebih parah lu anak gadis zaman kini dibuat orang daripada onda dian suat tiap bulan sampai tahun dapat buku BPKB nya. Kau anak gadis awak dian suanya tiap bulan 7 tahun dah juga dapat buku nikah, kan lebih parah pada onda kadang-kadang. Ya. Dan bahkan ada lagi yang memplesetkan kaum muslimin. Kami pacarannya Islami, Ustaz. Yang pacaran Islami sebelum pergi ke rumah kekasih yang bebeknya, kau baniaknya dulu. Sengaja aku pergi ke rumah abang, ke rumah yayang, lillahi ta'ala. Dah itu dan pacaran Islami. Ketika sampai di rumahnya baca salam, keluar dan pedusiko dengan pakaian yang minim, contohnya Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Mau pegang tangan baca bismillah, selesai pegang tangan alhamdulillah, takana aja dosa astagfirullah. Nah, itu dan dikatakan dengan pacaran Islam. Tidak ada pacaran dalam Islam itu kaum muslimin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak kita saksikan beberapa waktu belakangan, mohon maaf, kafe-kafe, tampe-tampe nongkrong generasi muda yang notabene-nya berada di ranah Minangkabau yang adat bahasa di syarak bahasan di kitabullah, seakan-akan dibiarkan mereka berdua-duaan walaupun di muka kiri dan kanannya ada orang lain, tapi bermesraan bantu orang suami istri ada. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12, kata Allah, wa idza qila law la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun, kata Allah.
Kalau dikecian kainyo, janganlah buat kerusakan juga di muka bumi. Kau layani itu kecil Allah. Apa jawaban mereka? Sesungguhnya kami sedang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan, tapi sayangnya mereka tidak menyadarinya. Maka sering kami sampaikan ke muslimin, acok kita sampaikan bahwa kita tinggal di satu daerah itu sama ibarat tinggal di sebuah kapal penyeberangan. Ketika kapal itu dibor lalu bocor dan tenggelam, yang tenggelam tidak hanya yang ngebor kapal itu saja, tapi semua penumpang akan ikut tenggelam ke dasar lautan. Yang berbuat maksiat di negeri kita gak berapa orang contohnya. Yang bazina hanya sepasang, yang bajudi, main kuah, main remi, bataruan tiap malam sampai pagi hanya sampai orang. Yang madu ayam, nyabu ayam keraju hanya bertiga lima orang contohnya. Yang maksiat hanya beberapa orang. Tapi ketika kita biarkan itu terjadi, di saat kita masih berprinsip itu kan indak anak awak doh, itu ndak cucu awak, ndak ponakan ambo doh, itu ndak dunsana ambo doh, itu ndak urusan ambo, itu ndak tetangga ambo ndak kenal dia doh. Kalau masih ikut prinsip awak ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ketika datang musibah dan bencana alam, indak hanya mereka yang berbuat maksiat menegakkan nahi, tapi bapak dan ibu yang rajin berjamaah ke masjid pun juga akan ikut menanggung resikonya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang perlu disambu hendaknya supaya takajud dan jago dari lalu lamanya Allah jadi berbuat maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita juga akan meninggal dunia. 3 kali ayat diulang oleh Allah dalam Quran. Surat Ali Imran ayat 185, Al-Anbiya ayat 35, surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nan bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, tinggal menunggu waktunya saja wale. Dan kau dapat sebelum waktunya datang, kita betul-betul telah mempersiapkan diri. Karena banyak di antara kita ibu bapak yang memanage, mengatur, mempersiapkan untuk masa depan dan masa tua, tapi sangat sedikit dari kita yang mempersiapkan diri untuk masa depan di akhirat kala. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.